Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ramadan Mobilindo. Jual beli mobil bekas berkualitas. Hari ini ada satu unit Toyota Rush S GR Sport 2022. Sekilas mobil ini sama TRD secara visual sama, tapi sebenarnya ada perbedaan. Di sini Rush GR Sport itu sudah lebih nyaman dari pendahulu-pendahulunya. Kalau dibanding TRD yang All New Rush 2018, dia udah ada idling stopnya, IDS, idling stop system, untuk menghemat lebih bahan bakar. Bicara mobil Rush kita ini udah dari tahun 2006. Udah beberapa generasi. Di 2006 itu Rush keluar tipenya G sama S, sama masih sampai sekarang. Cuman perbedaannya belum ada TRD waktu di pertama keluar. Di 2010 Rush facelift di grillnya yang dulu kan kecil, nyamping, terus dia lebih kayak sarang tawon. Di 2010 stop lampnya udah warna bening, itu yang faceliftnya di 2010 minor change. Untuk 2013 keluar lagi facelift dan keluar TRD, itu interiornya warna hitam. Kalau yang lama sebelum 2013 awal, masih 2013 awal itu interiornya masih beige krem. Kalau yang 2013 akhir yang keluarnya TRD, STRD, itu termasuk tipe G-nya, warnanya pun sudah hitam untuk interior. Untuk sektor mesin, untuk yang sebelum facelift masih sama, penggerak belakang juga. Di zamannya dulu Rush belum ada pesaing ya, dalam artian pesaingnya cuma saudara kembarnya aja, Terios. Ketika di BRV keluar, XL7 keluar, itu udah mulai Rush itu udah mulai saingannya di mobil kelasnya Rush itu mulai keluar. Walaupun untuk BRV XL7 itu masuknya crossover antara MPV sama SUV, karena ground clearance-nya lebih tinggi dari MPV, makanya namanya crossover. Kembali lagi ke Rush. Untuk Rush sebenarnya masalah perawatan itu sangat hemat, lebih murah, lebih terjangkau di semua lapisan masyarakat yang ada budget untuk membeli mobil. Artinya kalau udah Rush dibeli, itu pasti semua pembeli itu bisa ya untuk perbaikan tuh nggak ada yang mahal. Cuman mungkin ada tips-tipsnya untuk yang mobil udah berumur di atas 10 tahun, misalnya kayak Rush 2010. Itu yang perlu diperhatikan ya, paling di sektor mesin, kebocoran oli di mesin, sama kalau namanya as roda sih pasti aman ya. Nah, penggerak belakang lebih kuat daripada penggerak depan. Untuk Rush itu sangat bandel mobilnya. Jadi sebenarnya tidak ada yang spesial untuk perawatan di mobil ini, walaupun tua, apalagi yang masih muda ya. Dia mobil durability-nya sangat kuat, sangat lama ya. Untuk mesinnya, untuk kakinya juga masih oke, nggak pernah ada masalah yang serius selama saya dagang. Udah puluhan, mungkin lebih dari 50 mobil Rush yang saya beli, walaupun udah berumur, itu simpel-simpel semua, nggak ada yang berarti untuk masalah perawatan di Rush ini. Kembali lagi ke Rush TRD. Rush TRD yang 2013 yang udah facelift, udah hitam,
itu ada facelipnya lagi di tahun 2015 keluar lagi facelift. Itu benar-benar perubahannya banyak, dan kalau saya test drive itu juga untuk kayak torsinya, bantingannya udah beda sama generasi sebelumnya. Nah, untuk generasi yang sekarang ini, yang terbaru ini torsinya besar mobil ini. Terus top speednya juga bagus. Jadi untuk kenyamanan pun lebih enak ya dari yang sebelumnya. Untuk torsinya besar, untuk nanjak-nanjak tenaganya enak, tapi untuk di jalan tol lurus itu top speednya juga bagus. Artinya dari segi gear rasionya pun udah diperbaiki, power mesinnya juga udah ditingkatkan lagi horsepowernya. Untuk pastinya saya juga belum ngecek, tapi kalau saya sebagai pemakai gitu ngetes Amara sebelumnya jauh kemana-mana ya untuk tipe yang all new rush ini. Top speednya pun kalau kita mau 160 tuh cepet dapetnya kan. RPM-nya nggak terlalu tinggi, sekitar 4000 lebih dikit udah dapet segitu. Untuk nanjak juga tenaganya enak, artinya girasionnya tinggiin, untuk powernya enak, top speednya juga enak. Jadi semuanya udah lengkap ya. Untuk di aspal tol oke, di medan tanjak-tanjak kan oke. Karena mungkin mesinnya juga udah dual VVTi ya, jadi lebih enak. Nah, untuk membahas masalah fitur ini juga udah lebih bagus dari yang sebelumnya. Mari kita lihat untuk masalah interior mobil ini terkait dengan fitur-fiturnya untuk ras yang terbaru ini. Ya, kita lihat bagian dalamnya dulu. Untuk ergonomi tempat duduk, ini mobil udah lebih enak dari generasi yang sebelumnya. Udah ada untuk setelan tempat duduk juga, reclining sama maju mundur. Di sini ada IDS, idling stop system, untuk lebih menghemat bahan bakar ketika kita stop and go dalam jangka jeda. Kita maju berhenti berapa, mungkin setengah menit atau semenit, mesin bisa mati. Tapi kalau itu juga matinya kalau AC udah dingin. Kalau AC mungkin masih kurang perlu pendinginan, dia tetap nyala. Tapi kalau AC udah dingin, mesinnya mati. Untuk kelistrikan, untuk AC, untuk musik tetap jalan. Ini stop. Ini juga udah pakai TFS, untuk sistem traksi ya, TRC, traction control system. Jadi traction control system ini berfungsi ketika jalanan licin. Kalau slip, si motor ABS itu akan ngasih perintah untuk mengaktifkan motor ABS-nya, bisa memperlambat roda yang slip itu, sehingga untuk tergelincir lebih aman. Nah, ini kerjasamanya untuk TRC ini sama motor ABS. Untuk ini stopnya engine juga udah dalam lambang GR-nya, udah lebih bagus. Untuk ini juga soft touch, tarikan handle di mobil, setir udah ada logo GR-nya. Untuk kilometer, ini kilometer sangat rendah ya, ras 2022. Kilometernya 33.728. Untuk AC udah pakai elektrik. Ini untuk audionya, touchscreen-nya
Head unitnya masih plastikan, ini juga masih plastikan, mobil masih kayak baru. Tombol hazard masih plastikan juga. Audio setir, ini ada airbag. Airbag. Di sini ada airbag. Ini mobil ada 7 airbag untuk keselamatan penumpang. Nah, ini di jok juga ada airbagnya. Kita lihat bagian belakangnya untuk kelas ini. Kalau bagian belakang masih sama seperti ini. Bedanya di sini sudah ada speaker di bagian belakang. Ada power outlet buat ngecas HP juga, 12 volt. Ada airbag di sisi sini untuk keselamatan, sama sebelah sono juga semuanya ada 7 airbag. Untuk semua sih ini mobil masih sama generasi yang TRD 2018 sampai 2021. Ini pajaknya udah dibayar panjang bulan 6 2024. Ada tambahan bumper tanduk belakang. Interiornya bersih semua. Jok baris ketiga juga lega, masih cukup lumayan ya buat dewasa. Ini nih yang spesial dari ras yang saya jual ini. Logo JR-nya masih ada plastiknya. Nih, kayak baru, belum saya cabut biar kelihatan masih top. Oke. Bagian kiri juga ya masih wangi baru lah mobil ini. Oke, semuanya bagus. Interiornya bagus semua. Di body side molding juga lambang JR. Ini juga untuk plastiknya belum dicopot. Masih kayak baru. Tuh, biarin pembelinya ntar yang nyopot. Ini standar dari pabriknya harus ada pemadam kebakaran. Alat buat madamin api ya, tabung. Oke, kita sudah lihat mobil ini. Kita lihat bagian mesin. Untuk mesin ini kan ada sistem IDS, idling sistem, idling stop system. Tapi akinya kecil. Pertanyaan saya ini kuat apa enggak gitu. Padahal ini dari pabrikan. Ini juga saya belum cari tahu. Ini sistemnya ada IDS tapi akinya kecil. Biasanya kalau IDS kayak Mazda, kayak BMW dan lainnya itu biasanya akinya gede. Untuk mobil keseluruhan aman ya. Ini mah mobil bekas tapi serasa baru. Sampai plastiknya belum ada yang belum dicopot. Semuanya oke.
Oke, kita tutup. Kita akan videoin kondisi secara menyeluruh. Mobil masih orian semua, catnya ini ada lecet sedikit, coba di zoom. Secara keseluruhan oke semua. Untuk di mobil ras ini, untuk masalah perawatan sebenarnya sangat hemat. Istilahnya bahasa kasarnya murah meriah untuk perawatan. Kalau mobil yang Raciar Sport ini masih ada servis gratis dari Toyota, karena baru setahun, kilometer pun baru 3.700. Itu masih free jasa sampai 50.000. Nah, kalaupun sudah di atas itu, udah yang mobil berumur, untuk udah 10 tahun, itu perawatannya sangat terjangkau lah. Spare partnya pun terjangkau. Untuk produk-produk yang sangat mendominasi pasar dari Toyota itu, spare partnya semuanya terjangkau, pilihannya banyak. Mau yang ori ataupun yang KW pun masih bagus dipakainya, nggak ada mempengaruhi kendala yang berarti. Emang mobil pilihan dalam artian banyak dipilih dari konsumen di Indonesia. Ya, untuk secara keseluruhan mobil ini sudah kita cek semua dengan mesin 1500 cc dual VTI penggerak belakang rear wheel drive. Untuk kaki-kaki, biasanya mobil yang penggeraknya belakang itu akan lebih kuat, karena di bagian depannya itu bebannya ringan. Beda dengan mobil yang penggeraknya di depan, as rodanya di depan, itu beban untuk kaki depan itu akan lebih banyak. Tapi untuk mobil-mobil sekarang sebenarnya udah improvement semua, udah bagus. Kalau dipakai dalam kota pun sebenarnya masih durability-nya masih lama. Mungkin kalau yang untuk penggerak depan ini, untuk di daerah-daerah yang jalannya masih hancur, gelombang, nanjak, batu-batu, itu untuk penggerak belakang lebih kuat, lebih bandel, karena bebannya terbagi antara belakang dan depan, dari output mesin ke kopling, kalau matic langsung ke matic, ke converter, torque converternya ke gigi-gigi, terus ke gardan. Kalau yang belakang itu lebih imbang, lebih awet untuk kaki-kaki depan. Nah, kalau untuk mobil penggerak depan, dari mesin langsung torque converter tetap, atau yang manual ke kopling dulu, terus ke transaxle, itu langsung as roda. As roda ini ada hubnya ke shockbreaker langsung, jadinya dia akan lebih terbebani di ketika jalan-jalan rusak, jalan batu-batu nanjak turun, tuh akan durability-nya akan lebih cepat. Kayak biasanya bushing lower armnya atau shocknya mulai lemah kalau yang penggerak depan. Jadi untuk ras ini untuk tangguh di segala medan. Dan yang keluaran terbaru ini kenyamanannya pun lebih enak ya. Untuk suspensinya lebih enak dari banding generasi sebelumnya, masih bisa bersaing di kelas kayak Expander Cross, masih oke, masih bisa lah untuk saing Expander Cross. Mungkin kalau untuk BRV lebih sedikit nyaman dibanding sama ini, tapi untuk kekuatannya, daya tahannya, ras tetap nomor 1 dibanding sekelasnya. Tinggal bagaimana untuk calon pembeli ini memerlukan seperti apa mobil yang akan dibeli. Misalnya
dari segi kondisi medannya mau dipakai di mana, atau dari mungkin kenyamanannya, atau dari peralatannya semua, atau dari modelnya. Masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan, kembali lagi kepada selera masing-masing. Ini mungkin sedikit penyampaian dari saya untuk masalah ras SGR Sport Matic 2022 untuk kilometer 3700. Bagi yang berminat dengan ras ini bisa hubungi kami Ramadan Mobilindo di Jalan Jambore Cibubur, atau langsung WA atau telepon bisa. Sekian ulasan ras SGR Sport 2022 km 3000. Bagi yang suka video ini bisa like, komen, share. Terima kasih, salam sukses selalu.